Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian hari ini, sehat? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Masih dalam pembelajaran jarak jauh karena situasi masih pandemi. Meskipun stay di rumah, tetap semangat belajar, tetap jalankan protokol kesehatan. Dan saya mengucapkan terima kasih atas respon kalian mengumpulkan tugas-tugas di pertemuan kemarin. Bagi yang belum, masih saya tunggu secepatnya sebelum tugas-tugas baru menumpuk. Untuk itu, sebelum ke materi, kalian persiapkan buku paket, buku tulis, alat tulis, kemudian simak baik-baik video ini. Untuk materi kali ini kalian bisa buka buku paket yang sudah saya kirim dalam PDF, yaitu halaman 35 sampai 41. Nanti catat hal-hal yang penting atau materi-materi yang penting pada buku tulis, sehingga nanti saya ketika ada pembelajaran tatap muka bisa memeriksa buku catatannya. Baiklah anak-anak, kita ke materi dalam pertemuan kali ini. Penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Siswa dapat menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Manfaat dari pembelajaran ini adalah menumbuhkan kebiasaan hidup sehat dengan cara menjaga kebersihan pada alat-alat reproduksi kita. Nah, mari kita berpikir, ya. Mengapa pergaulan bebas itu dilarang oleh hukum agama? Tentunya kalian punya jawaban. Dan mengapa kita tidak boleh menggunakan jarum suntik bergantian dengan orang lain? Tentunya kalian juga punya jawaban. Sebelum menjawab itu, agar apa yang ada di pikiran kalian, ya, itu bisa tepat atau tidak, marilah kita bahas di materi berikut. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama adalah AIDS. Kalian tidak asing dengan kata AIDS ini, sudah sering, ya. Nah, gambar di sebelah ini adalah gambar virus. Virus apakah yang menyebabkan AIDS? Ini nanti kalian cari di buku paket, ya. Jadi selanjutnya nanti kamu cari hal-hal apa mengenai penyakit AIDS. Sedikit saya jelaskan bahwa penyakit AIDS ini adalah yang diserang adalah sistem kekebalan. Jadi sistem imunitas kita. Sehingga kalau sistem kekebalan kita itu lemah, maka penyakit-penyakit yang lain akan gampang menyerang tubuh kita. Siapa yang diserang? Yaitu bisa laki-laki, bisa perempuan. Ini. Kemudian penyebarannya melalui apa? Penularannya. Yaitu melalui cairan. Yaitu pertukaran cairan. Ini bisa juga melalui pergaulan bebas atau berganti-ganti pasangan atau bergantian jarum suntik. Nah, itu tadi menjawab pertanyaan di apersepsi tadi. Akibatnya bisa mengakibatkan kematian, tapi kematiannya bukan karena AIDS-nya, tapi karena penyakit-penyakit yang lain sudah gampang menyerang ke tubuh. Ini belum ada obatnya, kalaupun obat itu hanya memperlambat proses, ya, timbulnya penyakit di tubuh. Itu. Kemudian yang kedua adalah gonore atau GU. Nah, gonore atau GU ini
disebabkan oleh bakteri. Nah, ini gambar bakterinya. Nah, penyebabnya bakteri apakah itu? Kamu cari nanti di buku. Ya. Kemudian yang diserang adalah organ reproduksi baik laki-laki maupun wanita. Kemudian ini terasa sakit ketika kencing, ya. Kalau pada ibu hamil mengidap penyakit gonore ini bisa mengakibatkan kebutaan pada anak yang dilahirkan. Kemudian selanjutnya ini adalah sifilis atau raja singa. Sifilis raja singa ini adalah disebabkan oleh bakteri. Ini gambar bakterinya seperti spiral. Ya, bakteri apakah itu? Nah, nanti kalian cari. Ya, dicatat di buku, dibaca di buku paket, kemudian dicatat di buku tulis. Kemudian yang diserang adalah organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Ini penyebarannya atau penularannya bisa pertukaran cairan, ya, bisa pergaulan bebas, berganti jarum suntik. Ini akibatnya bisa mengakibatkan kerusakan organ. Selanjutnya yang keempat adalah herpes simplex genitalis. Nah, ini gambarnya. Herpes ini, ya, ini gambarnya virusnya. Jadi disebabkan virus apakah itu? Nah, itu tadi sama dengan yang lainnya, kalian cari. Herpes ini menyerang di sekitar kulit alat reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya ditandai dengan gatal kemerahan dan kulitnya melepuh. Selanjutnya ini adalah keputihan. Nah, keputihan ini banyak penyebabnya. Tapi secara umumnya keputihan itu disebabkan oleh gambar seperti itu, yaitu jamur. Jamurnya itu seperti itu. Nah, jamur apakah itu? Nanti dicari. Ya. Ini. Nah, keputihan ini hanya diidap oleh wanita pada alat reproduksi wanita. Ditandai dengan keluarnya cairan berwarna kuning, kehijauan atau keabu-abuan, baunya tidak sedap. Ini berakibat bisa merusak organ yang lain. Selanjutnya epididymitis. Nah, apa penyebabnya? Bisa kalian cari nanti di buku, ya, dibaca buku. Ini adalah peradangan pada epididymis. Kalian tahu epididymis, ya? Pelajaran kemarin ada gambar, kemudian kalian harus menyebutkan mana epididymis, ya. Kemudian ciri-cirinya adalah skrotumnya membengkak. Tuh. Penularannya melalui pergaulan bebas. Nah, ini adalah berbagai penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sekarang upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Nah, ini ada cara pencegahan penyakit secara umum, yaitu bersih, kering, nyaman, potong, dan olahraga. Bersih berarti menjaga kebersihannya, ya, pada alat-alat reproduksi. Kering berarti tidak lembab di alat-alat reproduksi. Nyaman adalah menggunakan celana dalam, ya, itu bahan-bahan yang nyaman, yang mudah berkeringat dan berganti, sering ganti di satu hari. Kemudian potong, karena di dekat alat reproduksi, pada alat reproduksi itu ada rambut, maka setidaknya seminggu sekali dipotong, ya, karena di situ tempat sarangnya kuman. Kemudian olahraga. Nah, ini aktivitas, yaitu rajin berolahraga dan asupan gizi yang cukup, yaitu konsumsi buah dan sayur. Kemudian pada pencegahan pada khusus laki-laki adalah menggunakan celana yang longgar, tidak terlampau ketat. Kemudian mandi, hindari mandi dengan air panas, ya. Kemudian sehat, menghindari minum alkohol dan rokok.
Kemudian kalau pada wanita khusus dia bersih, apalagi pada menstruasi harus sering berganti pembalut. Kemudian sehat, menghindari sabun kewanitaan yang digunakan secara berkepanjangan atau terus-menerus. Dan yang terpenting itu adalah jangan melakukan hubungan seks di luar nikah atau pergaulan bebas. Ya. Itu akan menghindari penyakit-penyakit pada alat reproduksi. Dan kesimpulan yang bisa diperoleh dalam pembelajaran kali ini adalah, ini saya bantu kata kuncinya, beberapa penyakit pada sistem reproduksi manusia kalian sebutkan, kalian catat di buku tulis. Kemudian upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia apa saja, kalian catat ya dalam buku tulis. Kemudian nanti akan saya periksa ketika tatap muka. Tugas kali ini adalah proyek, yaitu dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Ya. Yang pertama membuat gaya tulis atau artikel mengenai penyakit pada sistem reproduksi. Kemudian membuat poster ya tentang pencegahan penyakit pada alat reproduksi. Untuk tugas nanti saya jabarkan lebih lanjut di WA group. Kemudian jika ada pertanyaan yang kurang jelas dalam pembelajaran kali ini, bisa kalian tanyakan di WA group. Demikian materi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.